Bab 531, itulah kekuatan ruang dan waktu. Apa yang dituangkan Tang San ke dalam pemain Liang Flower Essence sangat sederhana, tidak perlu 2 yin dan yang qi, cukup 1 yin qi saja, tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat pembuluh darah di tubuhnya rusuh. Tang San telah mencoba perasaan ini saat itu, untuk klan esensi bunga matahari yang berapi-api dari yang tertinggi, badai 2 qi yin dan yang meletus di tubuh adalah masalah besar. Tang San tidak ingin menyinggung klan esensi bunga liang, jadi dia hanya menyuntikkan sedikit energi yin, tapi meski begitu, butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, jadi bagaimana dia bisa bertarung lagi. Kombinasi 35 mengalahkan musuh yang kuat dan berhasil maju ke final kompetisi ganda. Ketika Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat Tang San, dia sudah tersenyum manis. Pertempuran ini jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan, terutama ketika dia merasakan tingkat kontrol spasial lain, yang memberinya banyak pencerahan, dan Tang San membawakannya semua ini. Keduanya melayang pada saat yang sama dan mendarat di atas panggung wasit mengumumkan akhir permainan. Kombinasi 3 dan 5 menang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, menghilang dari udara tipis di bawah naungan cahaya perak. Tidak ada kesempatan bagi utusan untuk mendekat. Berturut-turut mengalahkan kombinasi naga dan phoenix dan kombinasi atribut api yang ekstrim, mereka telah menaklukkan sejumlah besar penonton dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, ada semburan sorak-sorai di antara penonton. Meski bukan satu-satunya pemain yang masuk final di 2 kompetisi besar sekaligus, kemampuan mereka dalam kompetisi tersebut menjadi pemain yang populer di hati penonton. Banyak penonton sudah mulai bertanya tentang asal-usul mereka, dan banyak pemimpin senior dari berbagai kelompok etnis di kursi VIP bahkan tahu tentang darah manusia yang mereka miliki, dan mereka berasal dari kota Kerry, yang diperintah oleh monster merak. Klan, saudaraku, energi apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhku pada akhirnya? Aku memiliki perasaan yang sangat aneh bahwa selain kekuatan ruang, ada kekuatan lain, tetapi aku juga berpikir bahwa itu melengkapi atribut ruang. Setelah meninggalkan halaman leluhur, Tuan Muda Mei bertanya dengan tidak sabar, karena dia masih bisa merasakan perubahan aneh di tubuhnya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Konsumsi kekuatan mental tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu, tetapi dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar kekuatan darah yang dia konsumsi sebelumnya telah pulih. Itu membuatnya merasa bahwa kekuatan garis keturunannya tampaknya dirangsang, diam-diam meningkat. Itulah kekuatan ruang dan waktu, perpaduan kekuatan waktu dan ruang. Ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan, dan keduanya dapat berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling melengkapi. Ruang tanpa waktu terisolasi, sedangkan waktu tanpa ruang adalah abadi. Hanya ketika mereka digabungkan, mereka dapat mengubah pembusukan menjadi sihir dan menjadi atribut yang paling kuat. Tang San berbicara kepada Tuan Muda Mei dengan kecepatan yang relatif lambat, berharap dia bisa mengingat dengan jelas apa yang dia katakan. Saat Tuan Muda Mei memperdalam pemahamannya tentang kekuatan ruang, Tang San merasa bahwa dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Dalam hal ini, menambahkan beberapa pengetahuan kepadanya tidak akan dianggap membantunya, tetapi meletakkan dasar yang kuat untuknya, dia untuk mencapai tingkat dewa di masa depan. Kekuatan waktu. Apakah ini jenis buaya waktu? Tanya Tuan Muda Mei. Tang San berkata, tidak persis. Buaya waktu mengontrol waktu murni, dan apa yang saya kirimkan kepada Anda adalah energi setelah waktu dan ruang didamaikan, yang dapat digabungkan secara harmonis dengan ruang. Ini adalah tingkat waktu yang lain. Di masa depan, ketika kontrol spasial Anda mencapai tingkat tertentu, jika Anda ingin terus maju, Anda perlu memahami waktu. Bahkan jika kekuatan semacam ini tidak ada dalam garis keturunan Anda juga harus merasakan ruang dan makna mendalam antara waktu. Anda memiliki garis keturunan Kaisar Setan Harimau Putih besar, yang cukup bagi tubuh Anda untuk menahan 2 kekuatan ini. Di masa depan, saya akan terus membimbing Anda dan berusaha untuk menambahkan kendali waktu pada kekuatan ruang Anda. Pada saat yang sama waktu, latar belakangmu akan sangat meningkat. Namun, untuk benar-benar memahami perpaduan ruang dan waktu, kamu harus menunggu sampai level dewamu. Tuan Muda Mei mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu mengendalikannya? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, saya tidak memiliki kendali. Saya mengandalkan hal-hal eksternal. Saya memiliki senjata ilahi yang langka dengan atribut ruang waktu, dan kekuatan baru saja diberikan kepada Anda melalui itu.
Artefak yang dia sebutkan secara alami adalah suar ruang waktu yang sangat besar. Meskipun belum disempurnakan, Tang San sudah bisa melakukannya jika dia hanya mengekstrak energi darinya. Tuan Muda Mei berkata sambil tersenyum, gelar Raja Iblis Kristal Maha Kuasa. Anda harus diberi gelar Maha Kuasa. Di mata saya, Anda sudah Maha Kuasa. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang San tampaknya merasakan merek dari Jingjing di tubuhnya sedikit berfluktuasi, dan buru-buru berkata, tidak, Anda bisa memperlakukan saya sebagai ensiklopedia berjalan. Sekarang, saya tidak berani untuk menjadi Maha Kuasa. Aku bahkan tidak setingkat dewa sekarang. Tang San yakin bahwa Jingjing dan Kaisar Setan Kristal Besar pasti ada hubungannya, mungkin mereka adalah keturunan Kaisar Setan Kristal Besar. Lebih baik mengatakan lebih sedikit tentang Kaisar pertama, agar tidak menimbulkan masalah. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan beberapa kaisar sesuka hati. Oke, kamu tidak ada pertandingan besok, apakah kamu masih menonton pertandinganku? Tanya Pak Mei. Tang San tidak akan bertanding besok atau lusa. Tahap akhir permainan tidak akan dimulai sampai lusa. Mei Gongzi masih memiliki pertandingan individu, dan kekuatan lawan relatif lemah. Saya dapat yakin dengan kekuatan Anda saat ini. Saya memiliki latihan penting yang harus dilakukan, dan saya harus mundur selama 2 hari. Saya tidak akan berada di sini besok. Hati-hati, saya akan menunggu Anda di final. Semoga kita tidak pergi ke final. Akan lebih baik jika lingkaran itu bertemu terlalu dini, kata Tang San. Tuan Muda Mei berkata, oke. Kalau begitu kamu harus berhati-hati saat mengolah dirimu sendiri, jangan terlalu terburu-buru. Yah, jangan khawatir. Saya yakin, ini dapat dianggap sebagai beberapa persiapan untuk final. Saya juga memperhatikan lawan yang mungkin kita hadapi di final dalam 2 hari terakhir, dan babak penyisihan grup adalah hal lain, tingkat persaingan. Dan, yang pasti mereka pasti akan mendapat berkah dari balapannya masing-masing saat masuk final, dan permainan kita pasti akan sulit. Harus siap mental, yah, kita pasti bisa menang. Mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda Mei, Tang San tidak pergi ke Gunung Suci kali ini, tetapi kembali langsung ke Hotel Macan Putih. Dia juga mengirim transmisi suara ke Zhang Haoxuan, memberitahunya bahwa dia akan mundur selama 2 hari untuk menyadari keuntungan dari pertempuran hari ini. Setelah menyiapkan air jernih di ruang pelatihan, saya rileks dan menyesuaikan diri selama 1 jam untuk sepenuhnya pulih dari konsumsi dalam pertempuran, dan semangat saya juga dalam kondisi yang kuat. Kemudian saya memasuki ruang pelatihan dan mulai mundur. 2 hari sudah cukup, dan sangat mendesak untuk meningkatkan basis kultivasi. Mei Gongzi juga kembali ke kediaman. Raja Iblis Merak Besar sudah menunggunya di dalam ruangan. Kali ini Raja Iblis Merak Agung tidak segera membawanya kembali setelah pertandingan, melainkan memilih untuk kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Pengendalian luar angkasa hari ini, bagaimana kamu melakukannya? Melihat putrinya kembali, Raja Iblis Merak segera bertanya. Tuan Muda Mei berkata, Shuro lah yang memberi saya kekuatan garis keturunan, yang meningkatkan kekuatan garis keturunan saya, dan kemudian saya melakukannya dengan bantuan Tian Jiling. Bisakah dia meningkatkan kekuatan garis keturunanmu? Raja Iblis Merak berkata dengan terkejut. Yah, saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bagaimanapun, tidak apa-apa. Perasaan mengendalikan ruang sangat luar biasa, seolah-olah telah mencapai tingkat lain. Tuan Muda Mei mengingat perasaannya tentang ruang selama pertempuran sebelumnya. Aku masih merasa jantungku berdetak lebih cepat. Perasaan bisa mengendalikan semua ruang di dunia ini sungguh luar biasa. Bab 532, Surah Terlalu Misterius. Itu memang level lain, kamu telah menyentuh ambang level dewa, dan bahkan kontrol ruangmu pada saat itu sudah memiliki rasa level dewa. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melawan 2 klan naga api besar dan roh api? Klan, garis keturunan tingkat pertama adalah dampak dari atribut api yang saling melengkapi. Apakah itu tingkat dewa? Tuan Muda Mei tercengang, dia benar-benar tidak pernah berpikir ke arah ini sebelumnya. Tentu saja, lawanmu adalah pemilik 2 garis keturunan tingkat pertama, dan keduanya adalah garis keturunan tingkat pertama tingkat atas, dan keduanya adalah atribut api. Kombinasi keduanya tidak sesederhana 1 tambah 1, sama dengan 2. Anda bahkan bisa membuat lawan seperti itu terikat oleh kekuatan ruang,
satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka adalah garis keturunan tingkat pertama yang sama, dan ada kesenjangan besar antara lawan dan Anda. Hanya dengan cara ini Anda dapat melakukannya ini. Surah ini benar-benar tidak mudah. Aku masih tidak tahu apa kemampuannya yang sebenarnya. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan cemberut. Dia sudah membuat sumpah darah, apakah kamu masih percaya padanya? Saya selalu berpikir dia misterius, tetapi dia tidak memiliki niat buruk terhadap saya dan selalu membantu saya. Tidak akan ada masalah. Jangan malu, dia sudah pergi, kata Bu Mei. Raja Iblis Merak Besar berkata dengan sungguh-sungguh, mengenal diri sendiri dan musuh sangat penting. Ya, sumpah darah memiliki efek mengikat yang kuat. Namun, sumpah darah tidak berarti segalanya. Yang paling saya khawatirkan adalah dia dikirim oleh kaisar lain dengan sengaja. Dekat denganmu. Jika itu masalahnya, itu dalam masalah. Dia manusia, kata Tuan Muda Mei. Raja Iblis Merak Besar berkata, justru karena dia adalah manusia, saya memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat berkultivasi ke tingkat saat ini? Mungkinkah tidak ada orang kuat di belakangnya? Lalu, apa tingkat kuat bisa mengajarinya menjadi seperti ini? Orang-orang, itu melanjutkan, saya tidak berpikir organisasi penebusan Anda dapat mengajarinya manusia yang begitu baik. Oleh karena itu, saya sangat curiga dengan asal-usulnya. Ketika Anda bersamanya, temukan cara untuk mengatur asal-usulnya. Jika Anda tidak mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, Anda tidak akan pernah merasa nyaman. Tuan Muda Mei memandang ayahnya, sedikit mengernyit, dan mengangguk ringan. Adapun asal-usul Shuro, mengapa dia tidak meragukannya? Tetapi saat kontak semakin dalam, Sura tidak memiliki keraguan tentang dia, dan bahkan mengajarkan keterampilan sihirnya, dan bahkan membuat sumpah darah. Biarkan keraguan di hatinya berangsur-angsur menghilang, satu-satunya masalah adalah dia belum melihat wajah asli Shuro sampai sekarang, dan dia tidak tahu mengapa, dan tidak ingin membiarkan dirinya melihat penampilan aslinya. Ini juga merupakan duri, yang selalu ada di hatinya. Oke, ayo pergi dan istirahat. Bagaimanapun, hari ini kamu menyentuh langit-langit tingkat dewa, kamu harus memiliki pemahaman yang baik, ini akan sangat membantu terobosanmu di masa depan. Aku akan memperhatikan masalah Sura. Bahkan jika ada apa, kita akan membicarakannya setelah kompetisi ini. Anda harus berusaha mendapatkan tempat yang bagus di kompetisi individu atau ganda. Kekuatan yang Anda tunjukkan sekarang telah menarik perhatian, dan kita tidak bisa melihat ke belakang. Saya ingin membiarkan Zu Pengadilan mengakui bahwa cara terbaik adalah membuat pengadilan leluhur cemburu. Ketika mereka berpikir bahwa kamu mungkin menjadi seorang kaisar di masa depan, maka kami akan memiliki beberapa inisiatif. Seni Suantian sedang beroperasi, dan kidan darah beredar di tubuh dengan tenang dan cepat. Seni Suantian, yang memasuki peringkat ke-9, juga telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dahulu kala, ketika Tang San masih berada di benua Douluo dalam kehidupan terakhirnya, peringkat ke-9 sudah menjadi puncak Suan Tiangong. Baru setelah dia menjadi dewa dia mengembangkan Suan Tiangong ke tingkat yang lebih tinggi. Energi Suan Tian Zongzeng yang damai memungkinkan Zhuang Tiannya untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan puncaknya. Dalam Dantian, masing-masing merek memancarkan kecemerlangan yang menyengat di posisinya masing-masing. Tanpa menggunakan Yin dan Yang Qi, Tang San pertama kali membuka ranah baik dan buruk di mata Ling Qitian. Ruang pelatihan tiba-tiba menjadi hitam dan putih, dan perubahan keberuntungan yang luar biasa menyebabkan cahaya dua warna berkedip di sekujur tubuhnya. Bagian yang paling kuat dari bidang baik dan buruk adalah bahwa Anda memberikan nasib baik untuk diri sendiri dan nasib buruk untuk orang lain. Jika Anda mencapai level dewa dan bertemu lawan biasa, mengandalkan kendali keberuntungan saja, kemungkinan besar lawan akan dikalahkan tanpa perlawanan. Ketika Tang San melompat ke barisan dan menghadapi Huang Bingbing, kepala klan wanita es, dengan domain yang kuat ini, dia bisa menekan lawannya dalam waktu singkat. Dan itu juga memiliki efek yang sangat luar biasa pada kultivasi. Jika tidak ada alam baik dan buruk, tidak akan ada perpaduan yin dan yang. Dengan berkah keberuntungan Tang San saat ini telah mencapai tingkat langit. Baru kemudian dia dengan hati-hati mendesak merek klan naga angin yang tersimpan di tingkat puncak urutan ke-9 di tubuhnya untuk perlahan-lahan memasuki dantiannya. Memasuki dantian Tang San, di bawah daya tarik alami Suan Tiangong, merek transformasi naga angin bergerak perlahan menuju ruang kosong. Namun,
Kontrol kehendak Tang San datang dalam sekejap. Liger berubah menjadi cahaya yang bersinar, dan tiba-tiba berubah menjadi massa cahaya putih, menutupi merek naga angin biru emas, dan kemudian, merak berubah menjadi cahaya perak, dan telah dipindahkan dari udara tipis ke merek Jinpeng. Di bawah stimulasi Tang San, Jin Peng Bian melepaskan cahaya keemasan pada mereknya, dengan paksa membukanya, dan langsung menelan Feng Long Bian di bawah kendali Liger dan Tiger ke dalamnya. Ya, biarkan dua jejak ini bergabung, yang ingin dilakukan Tang San adalah menelan gajah. Biarkan Jinpeng berubah untuk melahap perubahan naga angin, bukan naga angin yang berubah menelan kembalian Jinpeng. Ini juga alasan mengapa dia sangat berhati-hati saat berlatih fusion hari ini. Dia melakukan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Meskipun transformasi Feng Long adalah garis keturunan tingkat pertama, itu tidak terlalu kuat di antara garis keturunan tingkat pertama dari ras naga, sehingga akan relatif sulit untuk menelannya. Lagi pula, itu bukan kekuatan yang mendominasi secara khusus. Ciri-ciri klan naga terlalu jelas, jika dia memiliki merek klan naga lain, setelah ditemukan saat dia melemparkannya, itu akan lebih mudah untuk diperhatikan. Dia telah mengekspos transformasi Jinpeng, tidak diragukan lagi pilihan terbaik untuk menutupi aura angin dan transformasi naga dengan transformasi Jinpeng. Selain itu, ia menggunakan karakteristik transformasi Jinpeng dalam jumlah besar. Setelah transformasi Feng Long melahap transformasi Jinpeng, karakteristik transformasi Jinpeng menghilang, yang bukan itu yang ingin dilihat Tang San. Tentu saja, ada juga hubungan Cheng Zicheng. Di masa depan, jika dia ingin membantu Cheng Zicheng berlatih, dia tidak dapat kehilangan esensi transformasi Jinpeng. Jika tidak, tidak mungkin. Karena itu, setelah pemikiran yang komprehensif, Tang San memutuskan untuk menggunakan metode gajah menelan ular untuk menelan perubahan naga angin. Tidak mungkin melakukannya hanya dengan mengandalkan Jinpeng, tetapi dia memiliki banyak garis keturunan tingkat pertama, dan dengan restu dari banyak garis keturunan tingkat pertama, dia dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Merasakan adanya ancaman Feng Long mengubah mereknya menjadi cahaya biru, dan akhirnya mulai berjuang keras. Namun, ada Liger dan Harimau. Yang terbaik dari Liger adalah melahap dan memukul mundur. Pada saat ini, transformasi Liger menjadi merek secara langsung melahap kekuatan transformasi naga angin menjadi merek. Dan kekuatan yang tertelan ini menjadi jauh lebih tenang setelah bertransformasi melalui Liger dan Harimau, merek transformasi Jinpeng dalam keadaan ini, dan ia mulai mencerna dan menyerap energi dan karakteristik dari merek transformasi naga angin. Merek Peacock Cheng akan membantu dari samping ketika Wind Dragon Cheng terlalu banyak berjuang dan Liger Cheng sedikit tidak terkendali. Peacock Cheng akan naik dan menyegelnya sebentar, biarkan Liger Cheng Brain menyesuaikannya, dan kemudian terus melepaskan dan membiarkannya melahap. Ini setara dengan dua pembuluh darah tingkat pertama dan satu pembuluh darah tingkat kedua bersama-sama menggertak pembuluh darah tingkat pertama lainnya. Dan di sebelahnya adalah medan berkah keberuntungan tingkat garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Keberuntungan ini secara alami diberkati sesuai dengan kehendak Tang San. Oleh karena itu, seluruh proses fusi bahkan lebih lancar daripada yang dia nilai sebelumnya. Feng Long Bian telah berusaha untuk berjuang, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan diri dari belenggu dua jejak utama tingkat pertama. Merak menjadi perbudakan, dan Liger menjadi pemakan, dan kerjasamanya cukup diam-diam. Awalnya Tang San siap menggunakan Yin Yang 2 Qi untuk menindas angin dan transformasi naga bila perlu, tetapi sekarang tampaknya itu tidak berguna. Bab 533, Jinpeng Wind and Dragon Cheng. Saat energi merek transformasi naga angin ditelan oleh merek transformasi Jinpeng, merek transformasi Jinpeng juga mulai berubah. Sejumlah besar energi keluar dari merek, menyehatkan tubuh Tang San. Energi nafas yang berasal dari garis keturunan naga, biarkan fisiknya mulai menguat. Jinpeng mengubah merek itu sendiri, selain warna emas asli, memiliki lingkaran cahaya cian, dan keduanya terus-menerus terjerat dan bertabrakan. Tapi itu juga menelan dan menyerap. Dia telah membiarkan Feng Long Chang secara bertahap melepaskan energinya sendiri. Dalam hal ini, jika Jinpeng Chang tidak dapat menelannya secara bertahap, itu akan terlalu boros. Maka tidak ada gunanya Tang San menyimpannya. Dan Jinpeng layak menjadi keberadaan teratas dalam garis keturunan sekunder. Burung dapeng bersayap emas telah setenar Phoenix sejak zaman kuno, tetapi tidak ada keberadaan kaisar, sehingga telah ditekan di bawah Phoenix dan Merak. Pada saat ini, menelan kekuatan garis keturunan transformasi Feng Long, transformasi Jinpeng mulai berubah dengan cepat. Selain warnanya,
Jejak itu sendiri juga secara bertahap semakin besar, dan peningkatan emas adalah yang paling jelas. Secara bertahap, warna cian berangsur-angsur menghilang, dan warna emas asli Jinpeng tampak sedikit memudar, dan berbalik ke arah emas pucat, tetapi energinya jelas meningkat. Melihat perpaduan transformasi Jinpeng dan transformasi Fenglong sangat mulus, Tang San merasa lega dan stabil. Ini untuk mengontrol transformasi merak dan transformasi liger untuk membantu, sehingga transformasi Jinpeng akan terus melahap dan memperkuat. Ini adalah merek garis keturunan tingkat pertama dari puncak tingkat ke-9, dan proses melahapnya agak lama. Tetapi peningkatan ke Tang San memang sangat besar. Pembuluh darah di tubuh jelas menjadi lebih kuat, dan kekuatan tubuh juga meningkat. Di bawah baptisan elemen angin, kecepatan operasi Suan Tian Gong telah ditingkatkan. Namun, Tang San tidak lupa untuk mengompres Suan Tian Gong-nya bahkan dalam keadaan ini. Dia tidak ingin melahap transformasi angin dan naga, dan tingkat kultivasinya akan langsung ditingkatkan ke puncak urutan ke-9. Dia tidak siap untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi dewa. Oleh karena itu, ia mencoba mengintegrasikan manfaat yang dibawa oleh angin dan transformasi naga ke dalam otot, meridian, dan pembuluh darahnya sebanyak mungkin. Tetapi cobalah untuk tidak membiarkan basis kultivasi meningkat, dan terus-menerus menekan energinya sendiri. Kesadarannya saat ini masih terus ditingkatkan di bawah nutrisi kekuatan spiritual, dan kendalinya atas dirinya sendiri secara alami menjadi lebih dan lebih tepat. Seluruh proses kultivasi berlanjut seperti yang dia harapkan. Tang San sedang berkultivasi, dan pengadilan klasik leluhur masih berlangsung. Kompetisi individu dan kompetisi ganda telah melalui babak final penyisihan grup, dan 16 teratas dari 2 kompetisi akhirnya ditentukan. Mei Gongzi berhasil keluar dari grup ke-9 tanpa kejutan dan mengalahkan lawannya. Sejauh ini, Tang San, Kucing Besar, dan Tuan Muda Mei telah menduduki 3 dari 16 tempat teratas dalam kompetisi individu, berhasil masuk final. Di sisi lain dari pertandingan ganda, Tang San dan Tuan Muda Mei juga bergabung untuk lolos, menjadi salah satu dari 16 teratas. Yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah lawan yang lebih kuat. Halaman dari Ancestral Court Plaza juga telah dibangun kembali. Di bawah aksi yang cukup kuat dan tenaga kerja, 3 meja kompetisi di lapangan pengadilan leluhur digabungkan menjadi satu dalam semalam. Meja kompetisi besar dengan diameter 500 meter. Pada tahap akhir, setiap game adalah prioritas utama, dan tidak akan ada lagi game simultan. Setiap permainan dilakukan secara individual. Sekarang 16 teratas telah muncul, tetapi situasinya masih belum jelas. Perlu menunggu sampai hari kompetisi untuk melakukan pengambilan keputusan di tempat untuk memastikan keadilan dan mencegah setiap pemain memiliki kesempatan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Karena itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan mereka hadapi di babak 16. Akhirnya, tahap akhir permainan akan datang. Pagi-pagi sekali, kucing besar itu datang ke lapangan leluhur dengan penuh energi. Area tunggu juga telah direvisi, dan tidak lagi hanya dibagi menjadi beberapa area tunggu besar bagi pemain untuk beristirahat dan menunggu. Tetapi setiap pemain yang memasuki tahap akhir memiliki kamar kecil eksklusifnya sendiri. Untuk memastikan bahwa para pemain dapat sepenuhnya beristirahat dan tidak terpengaruh. Setiap pemain yang bisa memasuki tahap akhir adalah favorit mutlak, dan diawasi oleh kekuatan kaisar besar. 16 teratas sudah merupakan level yang mungkin naik ke kaisar di masa depan. Siapa yang berani mengabaikan pria kuat seperti itu? Mungkin di antara mereka, hanya ada 1% peluang untuk menjadi kaisar, dan itu juga peluang. Dia belum pernah memasuki final turnamen klasik shooting, atau bahkan kemungkinan ini. Karena hanya pemain yang masuk final yang akan menerima banyak sumber daya dari balapan mereka. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, kultivasi murni masih jauh dari cukup. Ini juga membutuhkan banyak akumulasi sumber daya. Hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk akhirnya menjadi raja. Dari mana sumber daya berasal? Secara alami, dari ras yang Anda ikuti, ras apapun yang Anda setiai, ras mana yang akan menginvestasikan sumber daya. Mencapai final adalah bukti bakat dan masa depan. Ini juga merupakan batu loncatan bagi kaisar. Pada awalnya, baik Raja Iblis Merak dan Kaisar Iblis Jingfeng telah memasuki tahap akhir dari pengadilan klasik ancestral. Meskipun peringkat mereka tidak terlalu tinggi, Raja Iblis Merak menjadi patriark dari klan Iblis Merak, dan Raja Iblis Jingfeng mendapat kesempatan untuk naik ke langit segera setelah itu, dan akhirnya menjadi kaisar.
Dapat dilihat bahwa pentingnya Zooting Classics untuk memasuki babak final. Ini berarti bahwa para pemain ini telah memperoleh pengakuan dasar tingkat kaisar. Sebelum kompetisi, kucing besar itu sendiri tidak menyangka akan benar-benar masuk ke babak final. Ada sebuah legenda tentang pengadilan klasik leluhur, yang pernah terdengar ketika berada di kota Kerry. Pada saat itu hampir tak terkalahkan di Colosseum of Kerry City. Pada saat itu, beberapa monster mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya bukan di Colosseum, tetapi untuk berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Itu adalah medan perang yang berdiri di atas benua. Tetapi pada saat itu, ia belum menyelesaikan konflik garis keturunannya sendiri, dan bahkan tidak berani berpikir untuk datang ke kompetisi. Dan ketika garis keturunan dipromosikan ke tingkat pertama, itu benar-benar melihat peluang. Kali ini, dia datang dengan Tang San. Ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi dan terus mengalahkan lawan-lawannya, dia sudah mengerti bahwa dia sudah berada di titik awal baru dalam hidupnya, dan juga titik awal baru untuk Liger. Memasuki 16 teratas, tugas pendahuluannya telah selesai. Ini telah membuktikan potensinya kepada singa dan macan. Lagi pula, selain itu, tidak ada pemain dari klan singa dan harimau yang bisa masuk ke 16 teratas, yang hampir semua tahapan keturunan kaisar. Kali ini, bersama dengan Tang San dan Tuan Muda Mei, adalah satu-satunya 3 kontestan yang bukan keturunan kaisar. Keturunan kaisar di sini mengacu pada keturunan kaisar saat ini, atau bahkan keturunan langsung kaisar. Jadi, bisa membanggakan dirinya sendiri. Kemudian, dengan setiap kemenangan pertandingan, itu bisa mengambil langkah maju yang besar. Bahkan memiliki beberapa harapan bahwa bahkan jika bertemu Tang San dan Tuan Muda Mei sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 miliknya akan dapat masuk 8 besar atau bahkan 4 besar. Melalui kompetisi ini, ia juga melihat kekuatan Tang San semakin banyak. Ia berpikir bahwa kemajuannya sendiri sudah cepat, tetapi kemajuan Tang San tampaknya lebih cepat. Bahkan putri dari suku Merak, itu telah beristirahat dengan sangat baik beberapa hari terakhir ini, dan pada dasarnya menguasai bidang membunuh dewa. Memiliki kemampuan domain hampir merupakan simbol tingkat Raja Iblis, dan itu sudah memiliki domainnya sendiri bahkan jika itu bukan Raja Iblis, bagaimana tidak membuatnya menarik. Oleh karena itu, ia bahkan sangat menantikan game ini. Ia juga ingin melihat apakah bisa terus melaju di final. Itu sudah mencoba menggunakan komunikator untuk menghubungi Tang San sekarang, tetapi tidak menerima tanggapan Tang San. Bab 534, Tang San keluar. Hari ini adalah hari pertama babak final kompetisi individu. Total ada 8 pertandingan, yang berarti 16 hingga 8. Masih di babak sistem gugur, pemenang melanjutkan. Tampaknya Tuan Muda Mei belum datang, setidaknya dia belum melihatnya. Kucing besar itu tidak memilih untuk beristirahat di ruang duduknya, tetapi menunggu di pintu masuk, menunggu kedatangan Tang San. Memasuki babak final, selain heboh juga sedikit ragu. Dan Tang San seperti tulang punggung, dengan Tang San di sekitar, kepercayaan diri dan semangat juangnya akan lebih melimpah. Pada saat ini, ia melihat sosok Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei hari ini luar biasa cantik. Dia mengenakan gaun putih perak panjang. Rok panjangnya sedikit beriak dengan cahaya perak, dan ada pola aneh di atasnya. Saat Tuan Muda Mei bepergian, dia tampaknya bepergian dalam kehampaan, memberikannya perasaan yang samar, seolah-olah dia tidak hanya ada di ruang ini, tetapi juga mengembara di ruang lain kapan saja. Ini tidak sengaja dilakukan oleh Tuan Muda Mei, tetapi dari gaun panjangnya, jelas, gaun panjang ini tidak biasa. Rambut hitam panjang tersebar di belakangnya, dan bocah lelaki cantik yang mengenakan gaun perak panjang menambahkan sedikit temperamen aristokrat. Ada juga mahkota perak di bagian atas kepala, di tengah mahkota, batu permata perak cerah bersinar terang, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Tak terlihat, sepertinya ada lapisan kekuatan luar angkasa yang turun dari atas ke bawah, menutupi seluruh tubuhnya. Kucing besar itu berkedip, dan tiba-tiba ada rasa pahit di hatinya. Tidak diragukan lagi, pakaian Tuan Muda Mei bukan hanya untuk penampilan, itu adalah simbol kekayaan, dan juga merupakan warisan kuat dari klan monster Merak. Ini semua peralatan tingkat atas di tubuhnya, bahkan jika itu bukan artefak, itu harus hampir sama. Selain Tianjiling yang telah digunakan sebelumnya, dia yang datang untuk berpartisipasi dalam final dapat dikatakan bersenjata lengkap. Itu benar, ras monster Merak adalah pembangkit tenaga listrik tanpa kaisar iblis hebat,
tetapi dalam hal kekayaan, mereka tidak kalah dengan ras manapun. Pakaian Tuan Muda Mei memancarkan kemewahan yang kuat, dan juga merupakan penghalang peralatan yang kuat. Memasuki final, Raja Iblis Merak telah mampu mengeluarkan semua bayi Iblis Merak dan mendandani mereka untuknya. Tuan Muda Mei juga telah melihat kucing besar saat ini. Dia tampaknya tidak memiliki banyak perasaan tentang peralatan di tubuhnya. Dengan kilatan cahaya perak, dia telah pindah ke kucing besar dari udara tipis. Kucing besar, di mana saudaraku? Apakah dia ada di sini? Tuan Muda Mei bertanya dengan cemberut. Kucing besar itu tertegun sejenak dan berkata, tidak, saya tidak bisa menghubunginya. Ekspresi kecemasan melintas di mata Tuan Muda Mei, dan berkata, saya juga tidak menghubunginya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mundur selama 2 hari. Tidak akan ada apa-apa. Dipanggil, tetapi masih tidak ada suara telah datang. Kucing besar itu berkata, bagaimana kalau aku pergi kepadanya? Tuan Muda Mei berkata, lepaskan aku. Aku akan lebih cepat. Setelah mengatakan ini, pola cahaya perak berdesir di gaun peraknya yang panjang, dan pada saat berikutnya, dia sudah berada di garis cahaya perak udara. Setelah selusin teleportasi berturut-turut, dia muncul di luar White Tiger Hotel. Pada saat ini, meskipun sebagian besar penghuni White Tiger Hotel pergi ke Shooting Square untuk menonton pertempuran, masih ada beberapa staf. Ketika dia muncul di depan hotel dengan kostum lengkap, penjaga itu terlihat agak lamban. Mengenakan mahkota dan mengenakan gaun perak panjang, putra cantik seperti Dewi turun, itu benar-benar memberi orang rasa kaget yang kuat. Tuan Muda Mei mengabaikan ini dan berjalan langsung ke lobi. Begitu dia memasuki pintu, seseorang terkejut dan berkata, Yang Mulia Putri. Tuan Muda Mei hendak berteleportasi langsung ke kamar Tang San, tetapi ketika dia mendengar panggilan ini, dia segera berhenti, dan ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat wajah yang agak asing baginya. Siapa kamu? Tuan Muda Mei mengerutkan kening. Suziran berkata dengan hormat, saya Suziran dari kamar dagang Lingqi. Saya telah melihat Yang Mulia di perayaan sebelumnya. Anda adalah? Tuan Muda Mei berkata, saya di sini untuk mencari Shuro. Apakah Anda pernah melihatnya? Suziran tersenyum pahit dan berkata, saya juga di sini untuk menunggunya. Saudara Sura dan kamar dagang kami berhubungan baik. Final akan segera datang, dan kami akan mengirim beberapa obat untuk dia suplai selama kompetisi. Apakah kamu tidak keluar? Tuan Muda Mei bertanya lagi. Yah, belum. Permainan akan segera dimulai. Bukankah dia pergi ke venue? Su Natural juga sedikit cemas di dalam hatinya. Tang San sudah memasuki Double 16, dan statusnya di hatinya tidak sesederhana mantan kolaborator formasi. Tidak bisa lebih jelas lagi apa artinya berada di 16 teratas. Raja Iblis Merak Besar telah meminta orang untuk mengambil informasi tentang Shuro dari pihak mereka beberapa kali, yang menunjukkan tingkat perhatian. Tetapi tidak menyangka bahwa Yang Mulia, pewaris patriark, benar-benar datang untuk menemukan Shuro secara langsung. Berpikir bahwa Sura telah berpartisipasi dalam kompetisi ganda dengan Yang Mulia, status dalam pikirannya telah meningkat tajam lagi. Mengerti. Tuan Muda Mei berkata dengan santai, dan cahaya perak berkedip di tubuhnya sebelum menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kamar Tang San. Pada saat inilah auman naga melonjak, dan Tuan Muda Mei hanya merasakan gelombang kuat ki dan darah mengalir ke wajahnya. Long Yin meledak, dan pintu ruang pelatihan tiba-tiba terbuka. Sesosok akan keluar. Kakak, Tuan Muda Mei memanggil tanpa sadar. Sosok yang hendak keluar kemudian merasakan kehadirannya, dan berhenti seketika, dan terdengar suara tergesa-gesa, jangan ke sini, aku tidak memakai baju. Langkah Tuan Muda Mei yang akan terburu-buru tiba-tiba berhenti, dan wajahnya yang cantik memerah. Tapi dia tidak menunggu terlalu lama, setelah beberapa detik, Sura, yang mengenakan topeng, keluar dari ruang pelatihan. Dia berpakaian lengkap, dan topengnya masih menutupi setengah wajahnya. Cepat berpakaian, tidak, dia seharusnya tidak memakai topeng, kan? Tuan Muda Mei mengerti dalam sekejap, dan juga tahu apa yang dia lewatkan. Jika dia baru saja melangkah maju, dia mungkin bisa melihat wajah aslinya. Dia langsung kesal dan mau tidak mau berkata, permainan ini akan dimulai. Nah, kenapa kamu belum pergi? Tang San tersenyum pahit, saya tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama. Memang dia mengalami beberapa masalah dalam kultivasinya. Bukannya ada yang salah, tetapi setelah mengintegrasikan merek Fenglong,
ada beberapa perubahan yang luar biasa. Setelah ia menguasai merek burung dapeng sayap emas dan secara bertahap melahap merek naga angin, merek burung dapeng bersayap emas telah mengalami banyak perubahan derajat yang aneh. Energi yang berasal dari Qi membuat tubuh Tang San terus berubah. Darah naga angin dan Tang San tampaknya memiliki rasa kecocokan yang luar biasa. Setelah fusi, transformasi Jinpeng, yang sekarang harus disebut transformasi angin dan naga Jinpeng, benar-benar membuatnya menyelesaikan kelahiran kembali. Pembuluh darah dalam tubuh memiliki efek pembersihan. Kebugaran fisik sangat meningkat. Bahkan aura garis keturunan menambahkan sedikit aura ras naga. Pengalaman kultivasi Tang San sangat kaya, dia segera menangkap beberapa hal indah darinya. Meskipun dia bereinkarnasi dan datang ke dunia ini, bagaimanapun, kesadaran dari kehidupan sebelumnya ada, dan dia secara halus membuat beberapa perubahan pada tubuhnya, dan beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya secara bertahap pulih. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki banyak kecemasan dengan klan naga yang kuat di pesawat itu, dan bahkan darah putra dan cucunya di kehidupan sebelumnya terkait erat dengan klan naga. Oleh karena itu, aura darahnya sendiri secara alami memiliki perubahan afinitas dengan darah naga. Saat mengintegrasikan merek atribut naga, rasio peningkatan untuk diri sendiri lebih kuat daripada merek garis keturunan lainnya. Bab 535, Persetujuan Kristal. Ternyata darahmu sendiri lebih bersahabat dengan darah naga. Memikirkan bantuan Raja Iblis Kristal untuknya, dia memberinya Jingjing. Apakah itu juga terkait dengan alasan ini? Setelah tubuhnya terlahir kembali, dia secara alami harus menstabilkan kondisi fisiknya, jadi setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, dia melihat bahwa itu masih pagi, jadi dia bermeditasi lagi, tetapi dia tidak berharap untuk memasuki keadaan meditasi yang dalam, dan dia masih merasakan perubahan di ruang luar, baru saja bangun dari meditasi. Jika bukan karena kedatangan Tuan Muda Mei, dia mungkin akan melewatkan pertandingan hari ini. Dia benar-benar tidak memakai topeng sekarang, jadi dia mengulur waktu dengan alasan tidak memakai pakaian. Pada saat ini, Tuan Muda Mei mengerti, dia tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Ayo cepat, jangan tunda permainannya. Yang paling penting, alasan utamanya adalah hari ini harus ada lotere. Kamu masih tahu, Tuan Muda Mei memutar matanya ke arahnya. Waktunya memang mendesak, dan dia tidak ingin mengeluh bahwa dia sengaja menghindari dirinya sendiri. Lingkaran perak menyelimuti mereka berdua, dan lompatan teleportasi terus-menerus diaktifkan secara langsung. Alun-alun leluhur, staf telah datang untuk memberitahu bahwa lotere akan segera diundi. Kucing besar menunggu dengan cemas, Tang San dan Tuan Muda Mei belum kembali. Tidak berpartisipasi dalam undian berarti menyerah pada pertandingan hari ini, yang berarti melepaskan kualifikasi ke putaran final. Bagaimana ini bisa bagus? Silakan pergi ke lotere, ini akan segera dimulai. Staf mendesak lagi. Pengundian untuk tahap akhir dipimpin oleh Kaisar sendiri, dan tidak ada yang bisa mengubah waktu. Kucing besar itu menggertakkan giginya dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, cahaya perak melintas, dan Tuan Muda yang cantik dengan pakaian lengkap dan Tang San dengan pakaian putih datang ke sana. Kucing besar itu menghela nafas panjang, kamu akhirnya tiba tepat waktu, ayo pergi. Sekarang dia tidak peduli harus berkata apa, pergi untuk menggambar dulu. Di bawah kepemimpinan staf, mereka berjalan di sepanjang koridor bersama. Para pemain lain sudah menunggu untuk mempersiapkan pengundian. Pengundian dilakukan di meja VIP. Kursi VIP hari ini telah diubah, kursi VIP asli telah diubah ke kedua sisi, tetapi ada 16 kotak VIP besar di tengah, yang disiapkan untuk 16 kaisar. Tidak semua kaisar akan datang untuk menonton pertandingan, tetapi posisinya harus dipesan. Di depan kotak, platform lotere telah disiapkan. Sebelum mendekati sisi ini, pikiran Tang San sedikit terkejut, dan dia melihat ke arah peron. Di platform lotere, sesosok berdiri di sana. Keberadaannya sendiri menarik perhatian seluruh penonton dan para pemain. Itu adalah seorang pemuda yang tampak seperti berusia 20-an, mata birunya yang biru sedalam laut, dan rambut putih panjangnya tersebar di belakangnya sampai dekat dengan pergelangan kakinya. Penampilannya sangat tampan, kulitnya seperti batu giok, dan seluruh orang penuh dengan kilau aneh. Seolah-olah lingkaran cahaya samar telah melekat di sekelilingnya, menjaganya. Dan di dalam dirinya, Tang San melihat keberuntungan yang mengerikan, seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia. Saat dia merasakan kehadirannya, Tang San segera membubarkan alam baik dan buruk yang dia sembunyikan di tubuhnya dan telah menunjukkannya untuk meningkatkan keberuntungannya.
Yang ada di depanku tidak lain adalah penguasa istana leluhur yang sebenarnya. Dia memiliki status tinggi di istana leluhur, dan nasib yang dipuja oleh klan monster dan klan monster adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Hanya orang ini yang bisa memiliki keberadaan yang begitu mengerikan. Hanya orang ini yang dapat menjadikan dirinya inti dari seluruh dunia. Tang San juga tidak menyangka bahwa dia secara pribadi akan memimpin upacara menggambar hari ini. Dengan dia di sekitar, bagaimana mungkin Tang San berani menggunakan mata badak untuk meningkatkan keberuntungan bagi dirinya dan rekan-rekannya. Di depan orang ini, semua manipulasi keberuntungan tidak akan terlihat. Cobalah untuk membuat mentalitas Anda sedamai mungkin, kesadaran menyatu ke tingkat fluktuasi terendah, dan napas juga menyatu. Tang San sedikit menundukkan kepalanya, berhenti melihatnya, dan mencoba yang terbaik untuk mengecilkan situasi apapun di depan kaisar ini. Di final, saat para kaisar menyaksikan pertempuran, itu jelas merupakan risiko besar baginya. Aku hanya tidak tahu bagaimana Crystal Demon King akan memperlakukannya. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Pada saat ini, lotre telah dimulai, dan para pemain yang datang sebelum mereka sudah mulai datang ke Great Demon Emperor Tianhu untuk mengambil tempat mereka dari ember lotre. Setelah ekstraksi, mereka berdiri dan mengatur di depan Kaisar Iblis Tianhu. Tang San adalah yang terakhir tiba, dan tentu saja itu adalah yang terakhir untuk menarik banyak. Tuan Muda Mei menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu sedikit gugup?" Tang San tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya tidak menyangka Yang Mulia Tuan Takdir secara pribadi akan datang untuk menarik banyak." Tuan Muda Mei berkata dengan curiga, "Sudah seperti ini sepanjang waktu. Ini untuk memastikan keadilan permainan, jangan sampai beberapa pemain menyuap yang kuat dari klan Tianhu untuk memberkati mereka dengan keberuntungan." Tang San tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah norma. Namun, di depan Kaisar Iblis besar ini, dia benar-benar sedikit gugup. Dia telah menghadapi beberapa kaisar iblis yang hebat, tetapi jika dikatakan bahwa tekanan padanya adalah yang terbesar, itu adalah yang ada di depannya. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Tianhu tidak memiliki kemampuan bertarung yang sebenarnya, jika orang ini dapat dievaluasi dari kemampuan bertarungnya, dia bukan yang kedua setelah keberadaan Crystal Demon King. Saat menghadapi kaisar lain, Tang San masih memiliki keyakinan bahwa rahasianya tidak akan terbongkar, tetapi ketika menghadapi keberadaan yang mengendalikan nasib, dia benar-benar tidak memiliki kepastian yang mutlak. Pengundian berlangsung cepat, dan segera giliran kucing besar. Kucing besar itu datang ke Kaisar Iblis Tianhu dan menggambar lotre. Kaisar Iblis Rubah Surgawi melihatnya dengan tenang dan dalam, mengangguk sedikit, dan berkata, "Nasib klanmu telah berubah karenamu." Tidak buruk. Menghadapi ini, tidak peduli seberapa sembrono kucing besar saat ini, dia masih sedikit gemetar, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, atas dorongan Anda." Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak berbicara lagi, kucing besar itu buru-buru mengambil tandanya sendiri tanpa melihatnya, dan berjalan ke samping. Selanjutnya giliran BPK. Tuan Muda Mei secara alami datang ke Kaisar Iblis Tianhu dan menggambar lotre. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menatapnya, kecemerlangan kabur yang aneh melintas di matanya, dan Tang San, yang berdiri di belakang Tuan Muda Mei, langsung menjadi gugup. Namun segera, Kaisar Iblis Rubah Surgawi kembali normal. Saya tidak bisa melihat apakah rahasia itu muncul kembali. Jika ya, burung merak akan menjadi nirwana. Hanya Nyonya Mei yang bisa mendengar suaranya. Satu generasi kaisar yang telah memimpin istana leluhur selama ribuan tahun, membungkuk sedikit. Tuan Muda Mei juga berbaris, dan orang terakhir yang tersisa secara alami adalah Tang San. Dan sekarang tidak banyak yang bisa dipilih di dalam kotak lotre, hanya lotre terakhir yang tersisa. Tang San melangkah maju, mengambil tempat lotre, dan kemudian membungkuk sedikit kepada Kaisar Iblis Besar Tianhu. Kaisar Iblis Rubah Surgawi memandangnya, tetapi sedikit mengernyit, "Kamu mendapat persetujuan dari Kristal?" "Ya." Tang San menurunkan alisnya dan menjawab dengan senang hati. Menarik, ada senyum main-main di wajah Kaisar Iblis Besar Tianhu. Setelah Tang San memberi hormat lagi, dia dengan cepat pergi berbaris di samping Tuan Muda Mei. Tepat ketika dia memikirkan Kaisar Iblis Kristal, dia tiba-tiba menemukan cara untuk menutupi napasnya. Dia mengambil inisiatif untuk merangsang napas di cermin kristal dan membiarkan napas ini melekat padanya. Mungkin Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan menyelidiki dirinya sendiri, tetapi ketika dia merasakan bahwa Kaisar Iblis Kristal memiliki aura pada dirinya,
apakah dia akan terus menyelidiki. Itu normal bagi para pemain yang masuk 16 teratas untuk disukai oleh Kaisar. Kaisar Setan Kristal adalah kaisar nomor 1 yang memang layak. Dia memiliki nafas pada dirinya sendiri, yang berarti dia dipilih olehnya. Bahkan penguasa iblis rubah surgawi, penguasa nasib, tidak akan bisa melepaskan terlalu banyak eksplorasi pada dirinya sendiri. Bab 536/16-8 dimulai. Fakta telah membuktikan bahwa penilaiannya benar. Dia jelas merasakan kesadaran Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu dirinya barusan. Ketika dia merasakan nafas cermin kristal, kesadaran itu ditarik. Tang San sudah siap untuk merangsang aura Jingjing. Dia tidak tahu seperti apa keberadaan Jingjing, tapi itu pasti ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Kristal. Untungnya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi seharusnya tidak terlalu memperhatikannya. Faktanya, Tang San sendiri diakui oleh Gunung Suci Rubah Surgawi, tetapi itu bukan dari Kaisar Setan Rubah Surgawi sendiri. Setelah undian selesai, saya akhirnya melewati rintangan ini. Selanjutnya adalah perbandingan tanda. Tang San tidak tahu tentang ini. Setelah melihat Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia tahu bahwa kompetisi lotre hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan keberuntungan dasar. Tidak masalah dengan siapa Anda bertemu. Jika Anda bertemu Tuan Muda Mei, Anda hanya mengakui kekalahan, dan itu tidak buruk untuk mengirimnya ke perempat final. Anda juga dapat menggunakannya sebagai alasan untuk terus berpartisipasi dalam pertandingan ganda dengannya. Tetapi ketika hasil undian diumumkan selanjutnya, Tang San sedikit terkejut. Apakah Jitai datang? Pada akhirnya, hasil pengundian 16 besar sebelum kompetisi individu menunjukkan bahwa dia, Mei Gongxi, dan kucing besar akan menghadapi lawan yang berbeda. Ketiganya tidak bertemu di babak pertama. Di antara mereka, Tang San dan kucing besar ditempatkan di bagian atas, dan untungnya, bahkan jika mereka bertemu, mereka hanya akan bertemu setelah mereka berdua memasuki semifinal untuk memperebutkan satu tempat di final. Dan Tuan Muda Mei adalah dirinya sendiri di bagian bawah. Jika Tang San dan kucing besar ingin bertemu dengannya, mereka harus masuk final, dan mereka hanya bisa bertemu di duel terakhir. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hasil imbang yang sangat bagus untuk mereka bertiga. Setelah menghadapi banyak musuh yang kuat di babak penyisihan grup, setelah setetes ember, keberuntungan akhirnya datang. Benar saja, sial dan sial itu relatif. Ada lebih banyak sial, keberuntungan akan selalu datang. Dihadapkan dengan hasil imbang seperti itu, mereka bertiga secara alami sangat gembira. Dan selanjutnya, permainan akan segera dimulai. Yang pertama dari mereka bertiga bermain hari ini masih kucing besar. Kucing besar akan bermain di game pertama, tentu saja lawan yang dihadapinya kuat, dan tidak mungkin berdiri di sini jika tidak kuat. Tang San dan Tuan Muda Mei kembali ke tempat istirahat untuk beristirahat. Tempat istirahat mereka diatur di sebelah kursi VIP kali ini. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi di panggung kompetisi, dan mereka dapat menonton pertandingan sambil beristirahat. Kucing besar itu langsung pergi ke ruang tunggu. Bersiaplah untuk game pertama. Kaisar Iblis Rubah Surgawi kembali ke kotaknya. Kotaknya adalah yang ketujuh dari kiri, bukan dua di tengah. Dua kotak paling tengah harus disediakan untuk dua monster terkuat dari klan monster dan klan roh, Raja Iblis Kristal dan Tianyang Tianjing Huang. Saudaraku, kita sangat beruntung hari ini, loterenya bagus. Jika kita bisa bertemu di final, itu akan bagus. Mei Gongxi jelas bersemangat. Mereka berada di ruang tunggu yang berbeda, tetapi mereka dapat berkomunikasi melalui komunikator. Tang San berkata, hati-hati dalam kata-kata dan perbuatan. Ada kaisar yang menonton pertandingan. Bersiaplah sebelum pertandingan. Bagian atas dan bawah dari 16 dalam 8 hari ini memiliki 4 pertandingan. Tang San adalah yang ketiga di babak pertama, dan Tuan Muda Mei adalah yang kedua di babak kedua. Jika kucing besar bisa menang hari ini, dia akan menghadapi pemenang pertandingan kedua hari ini, dan jika Tang San bisa menang, dia akan menghadapi pemenang pertandingan keempat. Jadi mereka tidak akan bertemu sebelum semifinal. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang datang ke area pengawasan kaisar hari ini. Tang San tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Tetapi dia pikir itu bukan hanya Kaisar Iblis Tianhu. Bagaimanapun, kecuali mereka bertiga, sisanya adalah keturunan Kaisar. Di tahap akhir, game pertama akan segera dimulai, silakan naik ke atas panggung. Di panggung kompetisi, seorang wasit di level Great Demon King sudah berdiri di atas panggung. Dilihat dari karakteristik orang ini,
dia adalah Raja Iblis Agung dari klan Mamut Emas. Di babak final, akan ada wasit di panggung kompetisi, siap untuk menangguhkan kompetisi kapan saja. Karena mereka yang bisa memasuki tahap akhir adalah yang terbaik dari semua ras, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kalah. Oleh karena itu, pemain tidak akan pernah mati di tahap akhir syuting klasik. Kucing besar itu melangkah ke atas panggung dari satu sisi, dan penampilannya tidak berbeda dengan penyisihan grup sebelumnya. Dan ketika lawannya naik ke atas panggung, ia terlihat sedikit lusuh. Tidak mungkin, Liger benar-benar malang. Belum lagi artefak, bahkan senjata yang lebih rendah. Dan lawan di seberangnya bisa digambarkan bersenjata lengkap. Bahkan ketika pihak lain baru saja keluar, kucing besar itu tidak bisa mengenali ras ini. Itu adalah makhluk kokoh yang tingginya sekitar 3 meter. Seluruh tubuh diselimuti baju besi yang berat. Baju besi itu bertatahkan banyak permata, memancarkan kilau seperti permata. Senjata di tangannya adalah tombak, yang panjangnya 5 meter dan memancarkan suasana dingin. Pada pandangan pertama, itu tidak biasa. Dalam lotere sebelumnya, orang ini tidak memakai peralatan ini. Pada saat ini, di bawah cakupan peralatan yang lengkap, kucing besar dengan hati-hati mengidentifikasinya, dan kemudian memperhitungkan sosok lawan, dan kemudian dia tahu siapa lawannya. Depannya adalah. Ini adalah pria kuat dari klan roh dan monster Kekaisaran Richen, dan dia juga keturunan kaisar yang ada. Itu adalah kaisar yang berkaca-kaca yang dikenal sebagai yang selalu berubah. Batu mengkilap adalah permata yang sangat aneh, memiliki kilau sebening kristal, disempurnakan dengan batu berlapis, dan kemampuan bawaannya adalah refleksi. Itu dapat mencerminkan serangan berbagai kemampuan, yang sangat aneh. Meskipun tidak semua kemampuan dapat direfleksikan, mereka sudah sangat kuat. Gaya bertarungnya sendiri juga sangat aneh, sehingga ia dikenal sebagai orang yang selalu berubah, dan sangat sulit untuk dihadapi. Di antara para kaisar, Kaisar Liuli berada di peringkat kelima. Orang di depannya, yang bisa masuk final, jelas bukan keberadaan yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, di klan monster, ras terkaya adalah klan batu berlapis. Ras ini juga memiliki kemampuan bawaan yang kuat, yaitu, pandai menemukan semua jenis simpanan permata. Pabrik koin terbesar di seluruh benua peri milik klan batu mengkilap. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika keluarga ini memiliki kemampuan sumber daya yang kuat, asal pakaian di depannya ini secara alami adalah setumpuk uang. Kamar dagang Tiantong di Kekaisaran Kaya juga merupakan kamar dagang tempat editor gemuk Tang San pernah bertemu. Di hadapan lawan master emas seperti itu, kucing besar itu juga mengecilkan pupil matanya dan sangat berhati-hati. Belum lagi apa kemampuan bawaan lawan itu sendiri, peralatan ini saja tidak sederhana, dan mungkin dilampirkan dengan kemampuan seperti apa. Menghadapi lawan seperti itu, pasti sangat sulit. Kucing besar dari klan Liger di kota Kerry akan bermain melawan Gulan dari klan Liuli di kota Liuli. Permainan dimulai. Pada tahap akhir, saya akhirnya bisa mengajukan nama, dan perawatan ini akan jauh lebih kuat daripada di babak penyisihan grup sebelumnya. Setelah wasit Great Demon King mengumumkan dimulainya permainan, dia mundur ke tepi panggung, melepaskan sendiri lapisan pelindung garis keturunan, dan mengawasi kedua sisi. Panggung kompetisi di babak final jauh lebih besar dari sebelumnya. Panggung kompetisi dengan diameter 500 meter menempati area yang sangat luas. Lawan di mata kedua belah pihak bahkan hanya memiliki titik hitam kecil, dan mereka perlu memusatkan mata mereka untuk melihat dengan jelas. Tapi tempat yang begitu besar juga bisa memberi kedua belah pihak lebih banyak ruang pertempuran. Kucing besar itu menarik napas dalam-dalam, Yang Tian meraung, dan tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, dia berubah menjadi prajurit raksasa setinggi 5 meter, dan melangkah ke arah lawan. Bab 537, Mata Dewa Listrik. Dan pemain biru kuno dari Glaze Stone Rache mengangkat tombak di tangannya, dan memegang bagian tengah tombak di tangan kanannya, dan kecemerlangan aneh bersinar di tubuhnya. Pada saat berikutnya, tombak di tangannya terlempar keluar, dan tombak itu melayang di udara, berkedip sesaat, dan kemudian menghilang dari udara. Kucing besar di sini jelas merasakan krisis yang sangat besar seolah-olah menyelimuti dirinya dalam sekejap. Apa yang menghilang? Kucing besar itu tidak berani mengabaikan, dan mengangkat epi di tangannya, geng emas singa dan harimau meledak, dan cahaya pijar yang menyilaukan mekar di tubuh. Dengan auman, dan tubuh kucing besar itu meledak dengan liger dan harimau, dan tombak yang sebelumnya menghilang telah melambung, tetapi kucing besar itu sendiri lumpuh seperti disambar petir.
Sebuah jalur arus mengalir melaluinya. Pada saat ini, Gulan dari klan batu berkilau di kejauhan menekan permata perak di helmnya. Detik berikutnya, ia bergerak ke sekitar kucing besar dari udara tipis dan menangkapnya. Tombak yang jatuh dari udara bergegas ke depan, menyerbu ke arah kucing besar itu seperti kilat. Pada saat ini, kucing besar dalam keadaan lumpuh, tetapi karakteristik kuat dari Liger dan geng emas memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Tepat ketika tombak pihak lain mencapai dadanya, semburan cahaya yang kuat tiba-tiba meledak di matanya cahaya, Epi mengambil. Liger Jin Gang pecah. Boom, kedua belah pihak mundur pada saat yang sama, dan kucing besar itu jatuh kelumpuhan lagi, tetapi lawannya juga tidak enak badan. Setelah diguncang oleh kekuatan tolak yang kuat dari Liger dan geng emas, ia mundur lebih dari 10 meter jauhnya, dan lengannya mati rasa. Pukulan ini bukan hanya kekuatan kucing besar itu sendiri, tetapi juga kekuatan yang tertelan dalam tabrakan sebelumnya. Ditambah dengan efek memukul mundur dari geng emas Liger, kekuatan ledakannya sangat kuat. Tapi pemulihan Gulan jelas lebih cepat daripada kucing besar. Armor di tubuhnya melarutkan sebagian besar dampak, dan tombak petir di tangannya terbang lagi dan terbang langsung ke dada kucing besar. Kemampuan lumpuh petir yang melekat pada tombak petir ini benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatan Liger dan geng emas, itu tidak dapat dipertahankan sebelumnya. Kali ini, secara alami juga sulit untuk dipertahankan. Apalagi, tombak petir menembak ke arah sesaat, bahkan ia akan langsung menghilang, berubah menjadi sambaran petir, dan tiba dalam sekejap. Kucing besar itu mengangkat Epi di tangannya, dan darahnya melonjak, dan dia melawan dengan paksa. Ketika itu mundur sebagai tanggapan, tubuhnya lumpuh lagi, dan dihadapkan dengan tombak petir 3 kali berturut-turut, yang telah membuat tubuhnya lumpuh terus meningkat. Meskipun saya belum pernah memperhatikan lawan ini sebelumnya, Big Chat benar-benar yakin tidak ada pemain yang pernah menggunakan senjata ini di game sebelumnya. Untuk dapat menekan diri sendiri seperti ini dengan satu senjata, ini jelas merupakan keberadaan tingkat artefak ilahi. Gulan menekan permata perak itu lagi, dan ketika sosok itu muncul lagi, sosok itu sudah berada di belakang kucing besar itu. Mengepalkan tinju dengan kedua tangan, membombardir bagian belakang kucing besar secara bersamaan. Geng emas Liger meledakkan kekuatan tolak yang kuat, tetapi yang aneh adalah saat geng pijar Ki mengenai Gulan, baju besi Gulan menjadi transparan, dan cahaya pijar memantul kembali saat masuk, keluar, dan beraksi kembali, kucing besar. Dalam suara teredam, kucing besar telah dipukuli dan terbang keluar. Kemampuan bawaan dari keluarga batu kaca berwarna, refleksi. Pada saat ini, permata kuning di lengan kanan Gulan berkedip, dan tombak petir yang dilemparkan ke udara oleh kucing besar tiba-tiba jatuh, seolah ditarik oleh kekuatan yang kuat, jatuh dari langit dan langsung menuju kucing besar. Seluruh prosesnya sangat cepat, dan itu seperti air mengalir dengan cara yang sama. Liger Jin Gang kucing besar sudah sangat kuat, tetapi kelumpuhan tombak petir terlalu kejam. Bagaimanapun, ia tidak berani memilih untuk memukul dengan keras kali ini. Cahaya kuning di lengan kanan Gulan menjadi lebih dan lebih intens, dan dia tiba-tiba menjentikkan lengannya, menarik tombak petir untuk mengubah arah, dan langsung pergi ke kucing besar untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, baju besi di tubuhnya meledak dengan kilau kaca lagi, dan kekuatan pantul meledak dari belakangnya, mendorong tubuhnya seperti bola meriam kaca ke kucing besar. Tidak ada cara untuk menghindar lagi, tombak petir datang terlalu cepat, dalam keputusasaan, kucing besar hanya bisa memotong pedang yang berat lagi, dan tombak petir runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, itu langsung ditabrak oleh Gulan dari samping dan terbang keluar. Ketika tubuh lumpuh, pertahanan Liger Jin Gang tidak dapat dibuat sepenuhnya, dan mulut yang terkena langsung menyemburkan darah. Tidak peduli siapapun penontonnya, pada saat ini, wajar untuk melihat bahwa peralatan kucing besar terlalu tidak menguntungkan. Armor lawan dan tombak petir saja, ditambah dengan kemampuan bawaan dari klan batu kaca berwarna, tidak akan mampu mengerahkan kekuatannya sendiri dalam menekannya. Saudaraku, kucing sebesar itu kemungkinan besar akan kalah. Peralatannya benar-benar, jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya meminta ayah saya untuk menemukan beberapa peralatan yang berguna untuk itu sebelum berpartisipasi dalam pertempuran. Kata Mei Gongzi kepada Tang San melalui transmisi suara. Tang San berkata, ini adalah satu-satunya cara yang harus dilalui. Ketika sampai pada tahap akhir, semua suku pasti akan memberikan dukungan yang cukup kepada para pemain yang bisa masuk final. Pertempuran ini harus dihadapi seperti ini,
jika bisa tetap menang dalam keadaan seperti itu. Pertandingan, maka, pasti akan ada reaksi dari klan singa dan macan iblis. Setelah pertandingan ini, Anda dapat menghubungi mereka. Tuan Muda Mei tercengang, apakah menurutmu kucing besar bisa menang? Pada saat ini, kucing besar di panggung kompetisi telah sepenuhnya ditekan, dan terus-menerus dilempar ke udara oleh Gulan dari klan batu berkilau. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, lihatlah. Kucing besar adalah pejuang yang kuat dalam 100 pertempuran, kemauan bertarungnya cukup kuat, jelas tidak mudah untuk gagal. Dibandingkan dengan peralatan, itu pasti tidak sebagus itu, sebagai lawannya. Tapi Gleistone Clan masalah terbesar yang dimiliki pemain ini adalah kurangnya daya ledak. Selama dia tidak bisa menghancurkan kucing besar itu melalui ledakan, maka kucing besar itu masih memiliki kesempatan. Situasi di lapangan memang sangat tidak menguntungkan bagi kucing besar, dan kucing besar juga tertekan. Namun, Tang San memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kegigihan dan semangat juang kucing besar. Ini akan menjadi kesalahan besar untuk berpikir itu telah kehilangan permainan hanya karena ditekan. Dengan peralatan dan bakatnya, Gulan dari klan batu berkilau benar-benar memiliki banyak keterampilan bertarung, dan dia juga dapat menekan kucing besar. Namun daya ledaknya masih kurang. Bagaimanapun, kemampuan bawaan klan batu kaca adalah pasif, dan hanya ketika lawan menyerang, mereka dapat mencerminkan kemampuan lawan. Selebihnya, semuanya bergantung pada peralatannya sendiri. Tombak petir memang sangat kuat, dan armornya juga kuat. Bahkan jika keduanya bukan senjata ilahi, mereka dekat satu sama lain, terutama tombak petir, bahkan geng emas Liger dari garis keturunan tingkat pertama tidak dapat menyelesaikan karakteristiknya. Namun, daya ledak keduanya tidak cukup untuk membuat kucing besar yang memiliki Liger dan geng emas dalam menyerang dan bertahan, langsung dipatahkan untuk kalah dalam permainan. Di medan kematian besar dengan diameter 500 meter, kucing besar itu mundur dengan mantap. Pada dasarnya, sekali melawan, ia akan diserang beberapa kali. Satu-satunya hal yang dia coba lakukan adalah menjadi lumpuh dan tidak membiarkan tombak petir menembus tubuhnya sendiri. Akan dilumpuhkan oleh perlawanan Liger dan Tiger King Kong, jika langsung ditusuk akan menjadi masalah besar. Serangan Gulan tidak ada habisnya, dan baju besi di tubuhnya terus-menerus meledak dengan kemampuan berbagai atribut elemen, terutama untuk membantu serangannya sendiri pada kucing besar, dan untuk membantu tombak petir. Cahaya kuning di tangan kanannya menarik tombak petir, sehingga tombak itu selalu bisa muncul di sudut yang sulit untuk dicegah. Liger dan harimau yang berserakan di tubuh kucing besar hanya bisa dilawan dengan enggan, tetapi setidaknya dari sudut pandang visual, hanya masalah waktu ketika itu benar-benar rusak. Di kursi VIP, orang-orang kuat dari klan Singa Emas dan klan Harimau Suci Emas semuanya mengerutkan kening. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa alasan mengapa kucing besar itu ditekan adalah karena ia terlalu menderita akibat peralatan. Bab 538, Kesabaran. Gulan mampu bersaing dengan kucing besar hanya berdasarkan kemampuan reboundnya, tetapi Liger Jin Gang itu sendiri tidak hanya memukul mundur, tetapi juga menelan. Kemampuan menelan memiliki efek menahan pada bakat refleksi klan batu kaca sampai batas tertentu. Jika saya tidak menyerang Anda, saya akan melahap kekuatan garis keturunan Anda, dan kemudian menyerang udara, terus-menerus memakan garis keturunan Anda, apa yang harus Anda lakukan. Tapi masalahnya adalah, dengan keunggulan peralatan, Gulan tidak memiliki cara untuk melahap kucing besar di tubuhnya. Patriark klan Singa Emas saat ini berada di kursi VIP, menyaksikan pemandangan ini, matanya berkedip-kedip, dan cakar singa yang luas terus-menerus membuka dan menutup. Bang! Kucing besar itu dipukul dan terbang keluar lagi, dan sekali lagi menyemburkan seteguk darah. Di bawah tabrakan terus-menerus, Epi di tangannya sudah terluka. Tombak petir itu tidak hanya sangat kuat dalam kelumpuhan petir, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang sangat tajam. Ini juga menjadi alasan penting mengapa kucing besar takut ditusuk olehnya. Gulan tidak mengejar saat ini, dan juga menyadari masalahnya sendiri saat ini. Di bawah serangkaian serangan, tampaknya ia berada di atas angin, tetapi jelas terasa bahwa meskipun lawannya terus-menerus kalah, itu tidak dalam kekacauan. Selain itu, Liger Jin Gang sangat tangguh, dan lawannya tampak muntah darah beberapa kali, tetapi tentu saja tidak melukai akarnya. Jika terus seperti ini, konsumsi daya dari garis keturunannya sendiri untuk mendesak senjata dan peralatan tidak sedikit. Untuk bisa masuk final,
kekuatan dan pengalaman bertarungnya sendiri pasti tidak buruk. Di babak penyisihan grup sebelumnya, baju besi ini digunakan olehnya dengan keterampilan luar biasa. Dan tombak petir di tangannya disebut mata dewa listrik, dan itu memang eksistensi tingkat artefak. Tentu saja, ada tingkat artefak yang berbeda. Mata dewa listrik tidak sebagus link rahasia surgawi Tuan Muda Mei, tetapi juga artefak. Efek kelumpuhan petirnya memiliki karakteristik mengabaikan pertahanan. Meskipun itu bukan pertahanan yang benar-benar diabaikan, itu juga bisa membuat sebagian besar pertahanan tidak efektif. Saya tidak mengeluarkan artefak ini sampai saya memasuki final hari ini, untuk dengan cepat maju ke perempat final. Gulan sebenarnya sangat senang ketika kucing besar dipilih dalam lotre. Kucing besar adalah pemain yang sangat langka tanpa di belakang panggung di antara 16 lawan di final, tapi jadi apa? Itu tidak memiliki jangkauan kemampuan serangan yang luas, dan tidak memiliki berkat artefak. Ini jelas merupakan salah satu pemain terbaik yang harus dihadapi di final. Tetapi apa yang tidak diharapkan adalah bahwa kucing besar, Liger dan geng emas, memiliki pertahanan dan keuletan yang begitu kuat sehingga ketika dia sudah memiliki keunggulan absolut, pihak lain terus-menerus memakan luka ringan dengan mengorbankan kekuatan garis keturunannya. Itu tidak bisa terus seperti ini, jika tidak maka akan diserang balik oleh pihak lain, bukankah itu akan gagal? Ingin memahami kondisinya saat ini, Gulan berhenti tanpa ragu-ragu, memegang mata dewa listrik dengan tangan kanannya, permata di baju besinya juga menyala satu demi satu, dan kekuatan darah yang sangat besar masih meningkat, berkumpul dan memberkati di mata dewa listrik. Membuat mata dewa listrik samar-samar memiliki lampu listrik emas berlama-lama. Di tengah Eye of Electric God yang dipegangnya, ada permata yang juga merupakan inti dari artefak ini. Eye of Electric God sebenarnya menggambarkan permata ini. Dikatakan bahwa ini adalah batu petir senjata yang sangat ilahi, yang kemudian disegel oleh Yang Maha Kuasa tingkat Kaisar, sehingga mengeluarkan alat ilahi ini. Energi dituangkan ke dalam permata mata dewa listrik, dan energi yang dikumpulkan oleh tombak itu sendiri akan menjadi lebih kuat, dan sinar petir yang menyilaukan memantulkan pelindung sebening kristal, membuatnya semakin bersinar. Kucing besar yang terlempar telah pulih sedikit dari keadaan kelumpuhan sebelumnya saat ini, dan karena jeda Gulan, itu juga memberinya kesempatan untuk bernapas. Itu tidak meluncurkan serangan balik saat Gulan mengumpulkan kekuatan, tetapi mengambil napas dalam-dalam, dan geng emas Liger yang berlari sendiri menjadi stabil kembali. Hanya saja saat ini, ada warna merah di kedalaman matanya, merah yang penuh dengan niat membunuh. Gulan telah menatap kucing besar itu. Tidak khawatir tentang kucing besar yang menyerang dirinya sendiri saat ini. Jika itu masalahnya, ia akan memiliki peluang yang lebih baik. Kemampuan refleks alami sudah cukup untuk menekan lawan. Ledakan penuh untuk mengakhiri permainan. Tapi kucing besar itu tidak menyerang, sebaliknya, seperti itu, dia mengumpulkan kekuatan. Gulan tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, ketika dia melihat darah di mata pihak lain, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Mata dewa listrik tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir saat ini, dan seluruh tubuh meledak dengan kilatan emas yang menyilaukan. Gulan berteriak, pergi ke neraka. Mata dewa listrik menghilang seketika, dan saat berikutnya, lampu listrik berbentuk pistol besar muncul di depan kucing besar itu. Tetapi pada saat ini, apa yang dilihatnya adalah semburan cahaya merah darah yang tiba-tiba di mata kucing besar itu. Ketika melihat warna darah yang langsung naik, Gulan hanya merasa detak jantungnya sepertinya tidak berdetak, tetapi di bawah pencegahan pihak lain, dia kesurupan sejenak, sehingga mata dewa listrik awalnya jatuh pada kucing besar, kuncinya juga terputus. Saat kucing besar itu mengangkat kepalanya, dia juga bergerak, dan sosoknya berkedip aneh. Mata dewa listrik menembus sosok kucing besar itu hampir seketika, tetapi sosok itu juga runtuh. Tapi kucing besar itu sendiri sudah bergegas menuju Gulan seperti kilat. Menghindari, itu benar-benar lolos. Dalam pertempuran sebelumnya untuk waktu yang lama, Gulan menggunakan tombak petir untuk menyerang kucing besar itu lagi dan lagi. Meskipun ia mencoba melawannya sebanyak mungkin, ia tidak mencoba untuk mengelak sekalipun. Tampaknya kecepatannya sangat rendah, tidak cukup. Tidak mungkin untuk menghindari mata dewa listrik. Namun, tepat ketika Gulan meledak dengan pukulan terkuat, itu benar-benar menyelesaikan penghindaran. Bahkan sebelum lampu merah muncul di matanya, tubuhnya sudah bergerak secara alami. Langkah aneh itu bahkan membawa bayangan hantu, dan yang tertusuk hanyalah bayangan yang ditinggalkannya. Mata dewa listrik,
yang kehilangan kuncinya, gagal menyelesaikan pengejaran. Lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari kucing besar, dan itu datang ke Gulan di saat berikutnya. Gulan dengan cepat mengangkat tangannya, menekan permata perak di baju besinya, dan hendak berteleportasi untuk menghindari dan mendapatkan kembali mata dewa listriknya. Tapi kucing besar sudah menunggu kesempatan ini terlalu lama, bagaimana bisa diberi kesempatan untuk menghindarinya. Cahaya dan bayangan liger dan harimau yang besar muncul di belakang kucing besar itu. Saat auman ini dipancarkan, lampu merah yang menakutkan telah menyelimuti seluruh medan perang, dan juga menyelimuti tubuh Gulan. Gulan hanya merasa bahwa niat membunuh sedingin es yang sangat gila menghantam hatinya secara instan, dan gerakannya secara alami melambat setengah detak, tetapi kecepatan kucing besar itu tiba-tiba meningkat lagi saat ini. Epi di tangannya telah menebas dengan ganas Jin Gang tanpa ragu. Pada saat kritis, Gulan langsung mengaktifkan kemampuan bawaannya, dan lapisan kilau berkilau keluar dari tubuhnya. Alasan mengapa kemampuan bawaan dari klan batu berkaca dapat dinilai sebagai garis keturunan tingkat pertama adalah karena kemampuan refleks ini. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, seberapa kuat bayanganku. Bahkan jika saya sendiri terluka, lawan harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan rebound yang sama. Boom, Gulan langsung ditebas oleh pedang ini, dan permata perak di baju besi itu langsung dihancurkan. Dan kucing besar yang terpental juga terlempar keluar, dan seteguk darah menyembur keluar. Gulan menahan serangannya, tetapi menyelesaikan sebagian besar dengan baju besi, itu tidak memiliki pertahanan baju besi, dan hanya bisa menelan sebagian kecil dari rebound dengan kekuatan darah, tetapi dampak masih memukulnya. Gulan juga memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia terkejut dan marah, terutama karena permata peraknya yang dapat berteleportasi dipotong. Jika Anda ingin memperbaiki baju besi, itu harus menghabiskan banyak uang kembali. Selain itu terluka. Pedang lawan sangat berat. Bahkan dengan pertahanan baju besi, kekuatan ledakan yang kuat dari Liger dan Tiger Golden Gang menembus, dan ketika dipantulkan, itu juga bertindak di bagian itu. Bab 539, Maju, Kucing Besar. Gulan terluka, tetapi cedera rebound yang diderita oleh kucing besar itu seharusnya lebih serius. Ini adalah serangan yang sangat kejam sehingga menyebabkan kematian. Gulan baru saja memikirkan hal ini, tetapi melihat tubuh kucing besar setelah mendarat, darah masih menyembur dari mulutnya, tetapi tubuh itu sudah bergegas ke arahnya lagi, dan cahaya pijar pada pedang berat di tangannya benar-benar meningkat. Kedalaman matanya bahkan lebih berdarah, dan lapisan darah yang menutupi medan perang terdekat dari kedua belah pihak menjadi semakin intens. Apakah itu gila? Jika Anda tidak menyesuaikan diri, bukankah ini mencari kematian? Gulan terkejut, dan buru-buru mengaktifkan kekuatan darahnya, dan bakat refleksi ditampilkan lagi. Boom, kedua sisi terbang terbalik lagi. Armor Gulan terpotong dengan retakan, dan kucing besar itu menyemburkan darah lagi. Karena kekuatan ledakannya terlalu kuat, mulut harimau di tangan kanannya terbuka, dan darah mengalir. Namun, saat berikutnya ia mendarat, ia memantul lagi, menyerahkan Epi ke tangan kirinya, menebas dengan Epi, dan menyerang lawan lagi dengan cahaya pedang yang ganas. Tabrakan seperti itu tidak diragukan lagi tragis, tetapi penonton yang bisa menontonnya lebih bersemangat, terlalu sengit, ini benar-benar terlalu ganas. Tang San duduk di ruang tunggu, dengan sedikit kekaguman di matanya, berkata dengan lembut, kucing besar telah menang. Ya, ketika kucing besar itu menghindari mata dewa listrik, dia tahu bahwa kucing besar itu akan menang. Dalam pertandingan ini, yang bisa diatasi oleh kucing besar bukanlah kekuatan, tetapi pengalaman dan pengalaman bertarung yang kaya. Itu menggunakan semua kemampuannya yang tersedia sebanyak mungkin, dan akhirnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika kucing besar dapat mengalahkan Gulan, itu pasti akan sangat sulit, tetapi keuntungannya adalah bahwa Liger Jin Gang memiliki tingkat pengendalian diri dan bakat refleksi tertentu. Tapi masalahnya adalah, Gulan plus baju besi itu, ditambah mata dewa listrik, bukanlah yang bisa dia tangani. Karena itu, kucing besar itu memilih untuk bersabar. Ketika merasakan ancaman kuat dari mata dewa listrik, ia memilih untuk bersabar. Geng emas Liger lebih banyak digunakan untuk bertahan daripada menyerang. Ini juga alasan mengapa Gulan merasa bahwa meskipun dia telah menekan lawannya, dia belum dapat benar-benar mengenai kucing besar itu. Kaisar Liuli Tianjing dikenal sebagai yang selalu berubah,
dan metode bertarung keturunannya secara alami selalu berubah. Kucing besar itu terus-menerus bertahan secara pasif, dan bahkan dalam proses dikalahkan oleh lawan, ia juga mengamati lawannya, perilaku, gaya bertarung. Sama seperti Tang San menunjukkan masalah dengan Tuan Muda Mei secara ringkas sebelumnya, kucing besar juga menemukan bahwa meskipun senjata lawannya kuat dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat, ia tidak memiliki ledakan yang sangat kuat. Ini membuatnya semakin bertekad untuk mengambil langkah lebih dekat ke kesabaran dan terus menahan serangan lawan. Prosesnya menyakitkan karena memang menyakitkan. Tetapi kucing besar itu menemukan bahwa setiap kali dia terluka, niat membunuh di tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan di bawah stimulasi niat membunuh ini, kekuatan tubuhnya dan kekuatan garis keturunannya akan meningkat. Dengan kata lain, pemulihannya lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan darah terus-menerus dirangsang untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah fungsi batin dari alam dewa pembunuh. Dengan penemuan ini, si kucing besar semakin percaya diri dan berani untuk terus bersabar. Sampai pihak lain merasa ada yang tidak beres dan siap meledak. Pada saat ini, domain dewa pembunuh di tubuhnya telah lama tidak dapat menahannya. Ketika mata dewa listrik pecah, niat membunuhnya juga meledak, secara paksa memutuskan kontak antara pihak lain dan mata dewa listrik. Itu tidak dapat menangani mata dewa listrik, tetapi dalam kasus serangan mendadak, Gulan untuk sementara kehilangan kontak dengan mata dewa listrik. Dan kecepatannya yang aneh secara alami berasal dari ajaran Tang San, kipas bayangan hantu keterampilan unik Sekte Tang melacak langkahnya. Pengalaman tempur yang kaya memungkinkannya untuk mengetahui kapan harus memilih jenis wabah apa, dan jenis wabah ini juga memungkinkannya menemukan peluang terbaik. Di bawah pengaruh instan, anti pelanggan adalah yang utama. Jangan sampai lawan mengambil kembali Eye of Electric God, dan jangan sampai lawan kabur dengan teleportasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pertarungan head-to-head, yang merupakan ritme kucing besar. Tampaknya lawan memiliki pertahanan baju besi yang kuat, tetapi setiap kali kucing besar terkena rebound, bidang dewa pembunuhnya dirangsang lebih kuat. Secara eksternal, ia menekan lawan, dan secara internal, ia merangsang potensinya sendiri. Oleh karena itu, serangannya lebih berat dan lebih ganas setiap saat. Sekarang bahkan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya jika dipukul dengan keras, dan ia memenangkan kemenangan sebelumnya. Pada saat ini, di bawah dorongan niat membunuh yang menyelimuti hatinya, dia hanya memiliki lawan. Epi bahkan lebih berat dari pedang. Sial, ketika kucing besar itu bertarung melawan lawan untuk keenam kalinya, pedangnya yang berat tidak bisa lagi menahan benturan yang begitu kuat, dan meledak berkeping-keping, dan bahkan meninggalkan luka yang dalam di bahunya. Tapi tetap tidak menghentikan serangannya. Tanpa Epi, dia menggunakan tinjunya. Gulan telah sepenuhnya dibutakan oleh lawan saat ini, dan baju besinya yang berharga sekarang rusak di banyak tempat. Tapi lawan masih menyerangnya seperti orang gila, pertahanan baju besinya menurun, lukanya semakin parah, dan lawannya jelas berubah menjadi labu darah, tetapi kekuatan serangannya masih terus meningkat, tetap ganas. Melihat wajah kucing besar yang mengerikan itu, Gulan akhirnya mulai merasa sedikit takut. Dapat dirasakan bahwa retakan mulai muncul di tubuh batu berlapis kacanya sendiri, dan efek bakat refleksi juga mulai terpengaruh. Bakat rebound klan batu kaca hanya dapat memberikan efek terkuatnya ketika masih utuh. Setelah rusak, itu bukan lagi tubuh yang bebas bocor, dan akan lebih banyak diserang oleh lawan. Gila, orang ini gila. Boom, kedua belah pihak terpental kembali lagi. Kali ini, cahaya baju besi Gulan telah benar-benar redup, dan cakar harimau kucing besar merobek dadanya, memperlihatkan kulit sebening kristal di dalamnya. Namun, di bawah pengaruh bakat refleks lawan, cakar harimau kanan kucing besar itu patah. Mengaum, itu tidak berhenti, masih tidak berhenti, dan setelah mendarat, dia bergegas lagi tanpa bernapas, dan menyerang lagi, kali ini dengan kaki kirinya. Rasa gila itu membuat bau darah langsung masuk ke otak Gulan. Niat membunuh gila itu akhirnya menyentuh bagian paling pengecut dari hati Gulan. Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Gulan berteriak. Wasit Raja Iblis, yang telah menunggu di dekatnya untuk waktu yang lama, memasuki arena dalam sekejap. Dengan lingkaran dengan kedua tangan, kekuatan lembut melilit kucing besar dan membawanya ke samping untuk meredakan serangan ini. Gulan jatuh ke tanah, terengah-engah. Dalam hal cedera, itu pasti tidak seserius kucing besar. Pada saat ini,
kucing besar itu mengalami patah tulang lengan kanan dan lengan kanannya 6 atau 7 patah tulang rusuk di dada, serta luka goncangan di mata. Tubuhnya ternoda merah oleh darahnya sendiri. Tapi keganasannya terus berlanjut. Seperti yang dipikirkan Tang San sebelumnya, jika domain Dewa Pembunuh jatuh ke tangan pejuang sejati seperti kucing besar, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Ini adalah pertama kalinya kucing besar menerapkan domain Dewa Pembunuh di medan perang, dan ia telah menggunakan kekuatan yang begitu dahsyat. Itu tidak menggunakan domain Dewa Pembunuh pada saat pertama, tetapi membiarkan konten dalam domain Dewa Pembunuh terus-menerus merangsang dirinya sendiri, membuat tubuhnya lebih kuat di bawah stimulasi aura pembunuh. Itu sebabnya ia bisa bertahan sampai titik ini, sampai menghancurkan lawannya dengan niat membunuh. Wasit, Raja Iblis, secara pribadi mendukung kucing besar itu dan mengangkat tangan kirinya yang masih utuh tinggi-tinggi. Liger, kucing besar, menang. Wasit bahkan tidak repot-repot melihat Gulan dari klan Batu Liuli. Dia pengecut di medan perang dan tidak bertarung sampai saat terakhir. Apa yang harus diperhatikan untuk pemain seperti itu? Bab 540, Singa Emas. Gulan duduk di tanah tercengang, dan bahkan tidak mengangkat mata listriknya. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya kalah dalam permainan, tetapi juga kehilangan kepercayaannya pada permainan. Melihat lawan yang berlumuran darah, ia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Pada saat ini, ia bahkan tidak merasa malu. Hanya ketakutan murni. Kucing besar itu menang, memenangkan pertandingan penting ini, dan menjadi pemain pertama yang melaju ke 8 besar di babak 16. Meskipun membayar harga yang mahal untuk ini, itu juga terpukul keras di babak penyisihan grup. Tetapi di game berikutnya ia memainkan babi dan memakan harimau dan mengalahkan lawan lagi. Jadi, siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak akan muncul di arena 8 lawan 4? Bukankah itu akan lebih kuat? Kucing besar itu mengaum ke langit. Saat mengaum, dia menuju ke arah monster singa dan harimau di kursi VIP. Meskipun raungan ini menyebabkan lebih banyak darah keluar dari lukanya, itu tidak peduli. Pada saat ini, ki terpendam yang telah menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun tampaknya telah benar-benar habis, dan perasaan bersemangat itu membuatnya transparan dari hati. Cedera pada tubuh sama sekali tidak penting, dan perasaan transparan ini membuatnya jelas memasuki level lain. 16 menjadi 8, game pertama berjalan begitu tragis. Kedua belah pihak kalah, pemenangnya di luar ekspektasi semua kontestan, dan sebenarnya adalah pemain Liger yang tidak punya tumit. Ini jelas tidak populer, tetapi tidak ada keraguan bahwa mulai saat ini, kucing besar telah benar-benar membuat Liger berdiri di panggung sejarah Goblin dan Goblin. Karena permainan ini disaksikan oleh Kaisar sendiri. Setelah membersihkan lapangan, para pemain dari kedua belah pihak turun. Ketika kucing besar itu turun dari panggung, efek dari domain Dewa Pembunuh mulai memudar, dan rasa lemah yang kuat disertai dengan rasa sakit yang parah mulai menyerang. Tang San sudah menunggunya di pintu keluar, tapi bukan hanya Tang San yang menunggu di sana. Ada juga pria yang sangat kuat dengan rambut emas panjang. Ketika kucing besar itu turun dari panggung dengan bantuan staf, Tang San menoleh ke pria berambut pirang di sampingnya dan berkata, "Patriark, apakah saya masih puas dengan pilihan para bangsawan?" Orang di sampingnya tidak lain adalah klan Singa Emas saat ini, Patriark klan Singa Emas. Raja Singa Emas sudah datang ke sini ketika permainan akan segera berakhir. Bersamaan dengan itu, ada orang yang mengadakan lelang Excalibur di lelang pengadilan leluhur. Ketika Singa Emas yang bertanggung jawab atas pelelangan melihat Sura menunggu di sini, dia sepenuhnya mengkonfirmasi dugaannya. Faktanya, setelah kembali ke istana leluhur, Tang San sudah menghubungi orang ini. Ketika berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya, ia berjanji untuk pergi ke klan Singa Emas dalam waktu 7 hari dengan orang kuat yang dapat mewarisi Excalibur. Tapi itu memberitahu Singa Emas bahwa rekannya, yang dapat menggunakan Excalibur, akan berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur ini. Apakah memenuhi syarat untuk mewarisi Excalibur, dan apa yang bisa lebih baik daripada klasik leluhur bagaimana dengan metode verifikasi. Oleh karena itu, Singa Emas sebenarnya telah mengamati dan mengamati permainan kucing-kucing besar. Ketika mereka menyaksikan kucing besar itu terus mengalahkan musuh yang kuat dan bergerak maju selangkah demi selangkah, mereka benar-benar tersentuh. Meskipun kucing besar adalah Liger, bagaimana dengan Liger? Darah monster singa juga mengalir. Dari penolakan awal kucing besar yang lahir hingga Liger, ia telah diakui dengan kemenangannya.
Ketika kucing besar berhasil naik ke 16 besar, Raja Singa Emas sebenarnya telah mengkonfirmasi warisan Excalibur-nya. Tapi identitas Liger masih membuat Singa Emas takut. Lagi pula, itu juga melibatkan monster harimau. Begitu mereka memutuskan untuk mendukung penuh kucing besar, itu berarti mereka harus mengenali Liger dan bahkan membantu Liger. Biarkan Liger untuk ikuti. Klan Iblis Singa berbeda dengan klan Iblis Harimau. Di klan Iblis Harimau juga terdapat Raja Iblis Harimau Putih besar yang menembus langit. Tapi mereka tidak bisa lagi gagal, jika tidak, monster singa akan benar-benar menurun. Namun, dalam pertempuran hari ini, ketika seekor kucing besar berpakaian pengemis mengalahkan Gulan dengan kekuatan dan pengalaman tempurnya sendiri, Raja Singa Emas tidak ragu lagi, dan akhirnya datang ke pintu keluar, untuk memberikan ketulusan yang cukup. Raja Singa Emas mengangguk ke Tang San, klan saya akan berterima kasih. Kucing besar, saya Gong Wudi, Patriark klan Setan Singa Emas. Kalimat terakhir secara alami ditujukan kepada kucing besar, ekspresi serius Patriark mengungkapkan sedikit kerumitan. Dan kucing besar bahkan lebih bercampur saat ini, ia telah secara pribadi mengalami ketidakpedulian singa dan harimau terhadap Liger mereka, mengabaikan mereka secara bertahap menuju ke jurang genosida dan hanya memperlakukan mereka sebagai makhluk terkutuk, tanpa simpati dan belas kasihan sedikitpun. Pada saat ini, ia merasa sangat bangga pada saat yang sama, menggunakan kekuatannya sendiri untuk membiarkan orang pertama di klan setan singa berdiri di depan dirinya sendiri untuk mengekspresikan emosi persetujuan. Di bawah perasaan campur aduk, kucing besar itu terdiam beberapa saat. Tang San yang duduk di sela-sela dan berkata, kucing besar itu terluka parah, jadi mari kita obati dulu, agar tidak menunda permainan berikutnya. Ya, Gong Wudi mengangguk dan menunjuk ke singa emas di sampingnya. Klan Singa Emas yang bertanggung jawab atas pelelangan menyerahkan vas porselen kepada kucing besar itu. Ini adalah pil emas suci klan kami untuk penyembuhan. Makanlah, itu akan menyembuhkan lukamu dengan cepat. Kucing besar itu melihatnya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Di matanya, ada pemberontakan, dan di bawah aura berdarah, Raja Iblis, yang jelas-jelas berkultivasi di atasnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hatinya. Tang San meminum obatnya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Gong Wudi, Patriark, aku akan membawanya kembali ke tempat istirahat dan segera memulai penyembuhan untuk mencegah lukanya bertambah parah. Dia hanya akan bermain di game ketiga dari game hari ini, dan masih ada waktu saat ini. Pertandingan 6-8 tidak ditakdirkan untuk segera berakhir. Ya, Gong Wudi mengangguk. Tang San kemudian mendukung kucing besar itu dan berjalan ke tempat istirahat. Masih ada permainan di belakangnya, jadi dia tidak bisa membawa kucing besar itu pergi sekarang, dan cedera kucing besar itu harus segera ditangani, bahwa Gulan sangat kuat, peralatan benar-benar tidak bagus untuk ditangani. Banyak luka tertinggal pada kucing besar itu. Kembali di tempat istirahat, Tang San duduk dengan kucing besar yang hampir pingsan. Pertama menggunakan Suan Tian Gong untuk menutup pembuluh darah pada luka yang lebih serius untuk menghindari kehilangan darah yang berlebihan, dan kemudian mengeluarkan botol obat. Botol obat dibuka, dan hanya ada satu pil obat di dalamnya. Tapi Tang San memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, hanya ada satu, membuktikan betapa berharganya pil obat ini. Pil obat tampak emas, dan itu cukup mengesankan hanya dalam penampilan Tang San mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam mulut kucing besar. Kucing besar itu tidak menolak untuk meminum pil obat ini, meskipun di lubuk hatinya ia penuh dengan permusuhan terhadap klan singa dan macan. Ia juga tahu bahwa agar klan Liger benar-benar tumbuh dewasa, bantuan yang kuat ini adalah diperlukan. Terima kasih. Setelah kucing besar itu meminum pil obat, energi darah di tubuhnya menjadi sedikit lebih kaya, dan napasnya sedikit pulih. Untuk apa aku berterima kasih? Tang San tersenyum, beristirahatlah dengan baik, lain kali, kurasa kamu tidak akan naik ke panggung dengan tangan kosong. Hari ini, Gong Wudi, Patriark dari klan Singa Emas, telah maju dan secara pribadi mengakui kemampuan kucing besar, yang berarti bahwa kucing besar akan memenuhi syarat untuk mewarisi Excalibur. Dengan artefak itu di tangan, itu pasti lebih kuat untuk kucing besar. Kucing besar itu dengan enggan mengangkat tangan kanannya dan menepuk dada kirinya dengan ringan, menyatakan bahwa dia tidak banyak bicara, itu semua ada di hatinya. Kemudian dia menutup matanya, dan menggunakan nafas darahnya untuk mengaktifkan kekuatan obat untuk menyembuhkan lukanya.